Sebenarnya kalau dikupas ke belakang, itu dulu saya latihan itu orang tidur saya latihan. Seperti itu. Nah, jadi saya harus apa namanya modal saya itu harus lebih daripada orang-orang yang lebih yang istilahnya di atas saya kan gitu. Cuma ada yang agak aneh waktu final itu strikernya kan Bambang Pamungkas, Gendut Doni, penggantinya Widodo. Kemana Budi Sudarsono? Saya ada. Nah, memang saya pada waktu itu memang sangat kecewa. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Famsa di Oma Bal-Balan. Oma Bal-Balan kali ini kedatangan tamu istimewa ini, Budi Sudarsono. Selamat sore Mas Budi. Sore, siap. Ya apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Dekat, ketemu legenda ini. Nah, kalau bicara soal Budi Sudarsono itu nggak bisa lepas dari PON 2000 Jawa Timur ya. Karena namanya muncul di nasional itu gara-gara PON 2000 Jawa Timur juara, dapat medali emas. Budi Sudarsono top skor ya? Berapa gol? 5 kok lali ya. Oh ya. Lah, bagi Budi Sudarsono itu PON 2000 itu memaknainya artinya apa? Langkah awal untuk menuju profesional. Yang pertama kan saya di Persebaya itu sudah hampir satu musim kayaknya, itu satu musim, terus habis itu musim belum selesai perjalanan. Jadi pertama kali main di profesional di Liga Indonesia waktu itu Liga apa ya? Liga Mandiri ya? Mandiri. Liga kelima kalau nggak salah. 99 2000 kan? 2000. Itu terus dipanggil tim PON, kita membuktikan bahwa kita juara dan saya jadi top skor. Itu saya bilang ini pertaruhan buat saya. Yang pertama itu pertaruhan buat saya bisa ke depan lebih jauh atau hanya ke depannya hanya sekedar beberapa tahun itu. Nah, itu yang maknanya buat saya PON itu seperti itu. Dan itu jadi jalan pembuka. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa saya itu bisa. Soalnya di Persebaya itu saya jarang main. Iya. Main cuma berapa menit kayak gitu. Jarang banget main. Gitu. Karena masuk Persebayanya juga unik kan. Budi Sudarsono itu tim Persebaya 21. Iya. Uji coba 21 lawan senior. 21-nya menang 5-0. Budi Sudarsono yang cetak gol salah satunya. Nah, ini selalu ya kita. Iya. Pertama Suratin, terus 21. Iya. Juara itu ya 21. Itu juara itu. Terus Mas uji coba sama senior saya mau lupa. Iya, uji coba senior menang 5-0. Harus tahu ya. Iya, strikernya Budi Sudarsono sepaham sama Tribagio. Trio Bagio. Oke. Itu masuk Persebaya. Nah, itu dari PON kenapa tidak ke Persebaya tapi ke Persija Jakarta? Mungkin salah satunya adalah faktor kedekatan dengan pelatih yang pertama. Yang kedua jadi suatu motivasi lah untuk di tempat yang baru. Termasuk suatu pembuktian di tempat yang baru. Iya. Bahwa dulu saya di Persibaya saya jarang main, dan mungkin di Persija dengan atmosfer yang baru, dengan grup yang baru, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Gitu. Tapi itu kan strikernya top kan, ada Gendut Doni, ada Widodo Ciputra ya. Gendut Doni, BP, Widodo Ciputra. Iya. Saya nomor 4 sebenarnya. Ya, nomor 4
4. Istilahnya dulu kan striker ada striker nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan iya. gitu kan biasanya. Tapi kalau dulu striker itu 2 striker yang Iya, ditaruh, iya. karena kita biasanya pakai 352 atau 442 kan gitu. Itu Nomor 4 ya, tapi nomor 4. jadi top skornya Jadi top skor Persija Persija waktu itu ya. nomor 2 nasional. Ya 17 gol kalau nggak salah. 19 gol, Kacek 2 gol. Yang nomor top skor nasional tuh kalau nggak salah Bagus Sadiso itu 21 gol. Iya, Bagus Sadiso dari Barito waktu Barito, itu. ya. Nah itu top skor. Kan itu baru di Persija, umurnya masih 22 kalau nggak salah. Ya. Kok bisa langsung nyetel? Salah satunya adalah kepercayaan. Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan itu nggak saya sia-siakan, karena saya tahu bahwa kesempatan pasti ada. Ya. Tapi saya harus punya modal sebelum saya punya kesempatan. Gitu. Makanya sebenarnya kalau dikupas ke belakang itu dulu saya latihan itu orang tidur saya latihan. Seperti itu. Nah, jadi saya harus modal saya itu harus lebih daripada orang-orang yang lebih, yang istilahnya di atas saya kan gitu. Karena menurut saya sepak bola itu faktor utamanya adalah tenaga. Iya. Nah, tenaga. Kalau semuanya sudah dipunya kan, teknik semua dipunya, adalah tenaga itu yang membedakan nantinya. Berarti dulu pas teman-teman tidur Kita lari gitu. Siang-siang jam 11 itu saya udah perjuangan sangat luar biasa. Tuh, kita lari, orang kita mau persiapan untuk latihan kita minimal 10 tangan gitu. Itu dulu makanya dibilang saya itu kalau lari emang nomor 1 gitu, istilahnya begitu. Karena kita senang untuk mempersiapkan ketika nanti ada kesempatan. Jangan sampai semua orang pasti ada kesempatan. Iya. Ya kan? Semua orang pasti ada kesempatan, tapi tidak tahu kesempatan itu kapan akan datang. Gitu. Ketika kita mempersiapkan kesempatan yang akan datang, yaitu kita harus persiapkan. Gitu loh. Dan pas di Persija ada kesempatan. Ya. Kalau dilihat mungkin saya nggak bisa berkembang. Iya, Dengan karena ada striker top seperti itu ya. Nah, kan gitu. Ternyata malah jadi top skornya. Top skor Persija. Gitu. Jadi pertanyaan. Juara lagi Pak. Iya, langsung juara. Langsung juara. Istimewa karena datangnya Budi Sudarsono langsung juara. Persija terakhir juara kalau nggak salah 79 ya. Terus itu ya, langsung juara. Nah, cuma ada yang agak aneh waktu final itu strikernya kan Bambang Pamungkas, Gendut Doni, penggantinya Widodo. Kemana Budi Sudarsono? Saya ada. Ya, memang saya pada waktu itu memang sangat kecewa ketika saya top skor, tapi saya tidak main sedikit pun di partai final. Itu setelah pelatihnya diganti. Maksudnya, ya sebenarnya pada waktu itu kan saya ada kedekatan dengan Pak Andi Lala itu. Mungkin habis itu Pak Sofyan Hadi, karena kita sama Pak Sofyan Hadi juga nggak begitu dekat, itu mungkin kesempatan itu jarang untuk saya dapatkan. Tapi ketika dia ngasih kesempatan saya, herannya kita itu cetak gol gitu. Itu sayangnya di final nggak ada itu. Yang main Bambang, Gendut Doni, terus masuk pengganti Widodo Ciputer. Saya ada. Itu rasanya gak enak. Selebrasi untuk kemenangan enggak, itu istilahnya sayur tanpa garam. Apa itu juga yang akhirnya menjadi yang melatar belakang itu pindah ke Deltras itu? Kalau nggak salah saya 2 tahun masih bertahan dulu ya? Iya, masih bertahan. Terus saya pindah ke Deltras, balik lagi ke Persija. Dan waktu pindah ke Deltras ini kan Persija tim gede juara, Deltras tim baru di Sidoarjo. Kenapa kok pindah ke Deltras? Saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi yang pertama kali yang ada di benak saya itu adalah dekat sama
eh, kampung halaman saya. Itu mungkin itu Karena salah satunya. Sidoarjo Kediri nggak terlalu jauh. Akhirnya balik ke Persija dan menemukan gairah kembali, titik tertinggi lagi bersama Persik Kediri. Ya, setelah di Persija. Setelah di Persija ya. Ya. Di Persik juga juara lagi. Juara. Sampai istimewa memang. Itu kalau Persik itu kan 2006. 2000 kalau nggak salah mulai dari 2005 2005 7 7. 8 hampir 4 tahun setelah di Persik. Apa yang membuat ya memang waktu itu Persik memang gila ya, Ya. pemainnya top lah. Ya waktu itu emang Yang membuat keputusan pulang ke Kediri itu salah satunya kampung halaman. Jadi, salah satunya adalah bagaimana saya bisa mengabdi di kampung halaman itu. Walaupun akhirnya ada sesuatu yang tidak bagus ketika saya keluar dari Kediri. Iya. Gitu. Nggak gajian soalnya. Gitu. Nah, tapi itu juara lah bareng Persik Kediri. Ya. Dan sebenarnya Juara. strikernya juga bagus-bagus Ya. Persik Kediri kan, ada Gonzales, ada Budi Sudarsono, Ya. ada Musika, Musika. ada Johan. Johan, ya. Itu memang sudah ngerasa nyaman bahwa ya memang pilihan utama gitu. Iya. Ya, kalau saya istilahnya sudah nyaman sebenarnya pertama. Ketika saya sudah nyaman, apapun yang saya lakukan pasti akan lebih dari 100%. Kan gitu. Iya. Yang penting orang mau kerja itu yang penting nyaman. Walaupun nanti gajinya gede tapi dia nggak nyaman, nggak mungkin dia 100% pun dia nggak mungkin. Yang pertama orang tuh yang penting hatinya dulu, gitu. Ya. Nyaman dulu. Ya. Nah, dari Persik Kediri ini kan sebenarnya ini Budi Sudarsono sebenarnya mau ke Australia sebenarnya. Iya kan? Ya. Nah, karena dulu kan habis TC dari sana timnas itu kita tujuannya untuk ke sana sebenarnya, ke Australia itu. Sudah ada komunikasi dengan klub? Komunikasi sudah ada. Klub apa waktu itu? Kalau kayaknya Sydney apa itu, saya juga kurang lupa, saya lupa juga. Tapi kok akhirnya mendaratnya malah di Malaysia? Ya itu salah satu inilah kekecewaan. Bos nggak di kita pengen ke luar negeri, di Australia pengennya di Australia tapi nggak dapet ya yang penting luar negeri lah. Satu musim akhirnya balik lagi ke Indonesia. Setengah musim. Hanya setengah musim. Setelah itu saya terakhir pemain asing di Malaysia. Habis itu dia liga yang berikutnya dia tanpa pemain asing. Ya. Lah, Mas Budi, yang menarik dari Mas Budi itu kan setelah PON ke Persija terus masuk tim nasional ya. Tapi yang orang selalu mengingat bahwa Budi Sudarsono itu selalu mencetak gol ketika di Piala Asia. 2004 lawan Qatar, cetak gol pertama, pelatihnya dari Prancis pulang pelatihnya. Terus 2007 juga cetak gol lawan Bahrain, gol pertama juga Budi Sudarsono. Saya liputan di pinggir lapangan. Nah, apa yang membuat itu dalam artian itu ada feeling seperti itu atau memang sebelum kalau main bola kan sebelumnya pasti ada bayangan kan? Saya pasti cetak gol. Emang begitu nggak? Enggak juga sebenarnya. Yang penting kita itu kerja keras. Gitu. Yang penting kita itu membuktikan bahwa kita bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Itu aja. Jadi kalau kita mau sebenarnya kita bisa. Gitu. Makanya kita motivasi diri kita. Orang lain untuk motivasi itu hanya beberapa persen. Gitu kan? Kembali kepada diri kita. Nah, ya kan? Kalau diri kita mau dan siap, pasti akan terjadi. Ya. Itu ya. Dan di tim nasional golnya yo banyak sebenarnya. Ada 16 kan nggak salah. Iya. Aku lali. Saya tuh kalau ditanya golnya kapan, harus lali kabeh. Neng tim nasional piro, neng klub piro lali kabeh.
Tapi kalau ingat dari tim nasional dari berarti tahun 2000 ya sampai 2008 itu kan pertama kan Piala Dunia itu Ombeni yang habis itu kita ikut Ombeni yang di SEA Games Malaysia ya. 2001 itu setelah itu kita ngikut terus sampai terakhir 2000 ya pas ada naturalisasi pertama gede-gedean itu Ya, itu nah, setelah itu kita naturalisasi ya saya tak prediksi aja. Berarti terakhir AFF 2008 itu ya? Enggak, 2010 saya. 2010 tuh apa itu? 2010 ada AFF yang mulai naturalisasi kan, ada masuk Gonzales, ada Irfan Irfan itu saya kita enggak. Udah enggak ya? Udah enggak. Lah, Mas Budi sing apa ini? Biasanya Mas Budi berpartner dengan beberapa striker. Ada. Kalau dulu sebenarnya saya dulu itu sempat curiga sebenarnya. Budi Sudarsono sama Bambang Pamungkas sih kayak nggak klop gitu. Perasaan saya pernah nanya kalau nggak salah di sela-sela latihan di GBK kalau nggak salah tahun 2008 kalau nggak salah, saya pernah nanya Samen sama Bambang ini klop apa enggak? Karena kalau saya lihat kan koyo main sendiri-sendiri, termasuk sama Gonzales kayak sendiri-sendiri. Emang seperti itu atau memang sebenarnya enggak seperti itu? Ya itu kan mungkin kayak apa namanya penglihatan di luar lapangan aja. Sebenarnya kalau kita di lapangan itu ya nggak ada seperti itu. Gitu. Cuma memang kalau striker itu egois itu udah wajar kan ya. Itu harus, memang striker itu harus punya egoisme itu ya, harus punya. Karena dia biasanya ada kesempatan yang mau dikasih ke temen yang mungkin lebih besar, dia tendang sendiri kan biasanya gitu. Itu biasanya striker seperti itu. Tapi kalau dari semua rekan duet itu yang paling enak siapa? Kan Pon muncul sama Jana Lekwan, lalu sama Bambang Pamungkas, dan Bambang juga di tim nasional, lalu sama Gonzales. Kalau sebenarnya kalau semuanya oke aja buat saya. Jadi saya nggak oke aja. Kita kerja sama siapa, saya oke aja. Nggak ada masalah sebenarnya. Belum ada masalah itu biasa, dalam lapangan biasa menurut saya. Iya. Itu biasa. Nanti di luar lapangan udah nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Dan yang menarik itu begini, kalau pemain Indonesia biasanya ketemu tim luar negeri itu mentalnya itu drop duluan, down duluan. Tapi kalau Budi Sudarsono enggak, kita lihat di Piala Asia lawan Qatar itu yang 2004 itu, Piala Asia 2007 yang lawan Bahrain itu kelihatan sekali. Apa ibaratnya, pemain Indonesia itu nyekel bal pas musuh tim luar itu nggak berani, tapi Budi Sudarsono itu sangat percaya diri. Ya kemarin kan saya bilang untuk memotivasi dirinya itu memang harus gitu kan. Terutama bahwa kita ini bisa sebenarnya. Kayak dulu istilahnya Vietnam kan, kita selalu menang sama Vietnam di kandang atau di luar kandang gitu kan. Di kandang kita mau di kandangnya dia, kita selalu menang gitu. Tapi akhir-akhir ini kan kalah malah kangelan gitu. Menurut saya yang penting kita bisa yakin, terus kita punya modalnya, bukan yakin doang tapi kita nggak punya modal kan gitu. Itu kita bisa, nggak ada yang tidak mungkin menurut saya. Mau lawan siapapun nggak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi, yang penting kita jangan sampai minder aja. Biasanya kalau di situ kan mental yang berbicara. Ya, itu yang berarti jadi apa ya, senjatanya Budi Sudarsono. Terus gak usah minder, bal-balan yuk. Iya, Kode-kode sama aja kan. Tinggal kita mau apa enggak. Ya. Ini ada pertanyaan yang sedikit mungkin nggak banyak yang tahu. Saya tahu sedikit sebenarnya. Di sela latihan itu Budi Sudarsono itu senang sekali main catur. Lalu di tim nasional itu partnernya Eli Eko. Memang catur ini enggak juga sih sebenarnya. Kita hanya daripada kita waktunya kosong terus kita nggak ada ngapa-ngapain, ya mungkin kita ada kesibukan itulah, hanya untuk melupakan sepak bola gitu. Kita main itu. Nanti kalau kita latihan ya langsung fokus lagi di sepak bola gitu. Jangan sampai
kita istirahat sih mikir bal-balan ada sela lah supaya pikirannya kan enggak, kalau kita mau mikir sepak bola itu tahu sendiri kan, dari pagi sampai latihannya seperti apa, dan kita perlu relax, pikiran juga perlu relax kan gitu. Kalau kita sudah relax, nanti mau kerja seperti apa kita enak gitu. Dan kita juga enggak main catur, enggak pinter-pinteran, bukan kayak gitu. Sepenting bisa ngerjain bilang gitu ya, ketawa-ketawa gitu. Pertanyaan terakhir Mas Budi, terkait julukan Piton dan nomor 13. Ya. Julukan Piton itu masih ingat nggak siapa yang ngasih julukan itu? Dan Kalau Piton itu setahu saya di The Jackmania. Piton itu julukan Piton. Waktu Persija pertama? Persija pertama. Kalau nomor 13 itu saya dari Persebaya, dari. Nah, kenapa memilih nomor 13? Karena kan orang selalu bilang 13 itu sial, tapi Ya. bersama Budi Sudarsono 13 lekat sekali dan penuh prestasi. Ya. Ceritanya gini. Jadi ketika saya pertama kali saya masuk senior Persebaya, ada kitman namanya Pak siapa namanya, lupa, Nasir atau siapa ya. Itu dia bilang kalau di Persebaya jangan sampai pakai nomor 13. Kalau main nggak ada di Persebaya memang 13 ini nggak ada. Saya bilang langsung dari benak saya nggak ngomong panjang, langsung wis tak gawin ya. Di dalam diri saya tidak ada yang mesti, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi katanya itu angka sial dan sebagainya, menurut saya nggak ada. Saya malah ingin membuktikan bahwa itu tidak sial. Jadi saya senang sekali kalau istilahnya, makanya saya sering ganti klub itu. Ketika orang ganti klub belum tentu dia bersinar. Iya. Kan gitu. Saya malah pengen gonta ganti klub. Gitu. Karena saya akan membuktikan bahwa itu akan tetap bersinar. Gitu. Gitu. Jadi tantangan itu lebih kuat dalam diri saya. Gitu. Siap. Dan Piton 13 sekarang jadi identitas Budi Sudarsono ya? Brand saya. Brandnya. Ya. Nah, terkait brand ini, aktivitas sekarang apa Mas Budi? Ya termasuk kita mengembangkan brand itu. Ya tidak istilahnya tetap di koridor olahraga, itu tetap di koridor olahraga. Jadi kalau kita bisnis dan kerja di apa yang kita senangi, gitu kan, insya Allah enak gitu kan, apa yang kita tahu. Jadi lebih gampang daripada kita mau bikin, saya mau kerja di bangunan kan, tapi bangunan itu tidak saya kuasai. Bisa kalau ilmu dunia kan gampang untuk menguasai, tapi olahraga ini kan sudah dari kecil kan, istilahnya apalagi sepak bola itu kan sudah istilahnya darah saya kan sudah darah bola istilahnya gitu. Ya, jadi kita kerja di situ insya Allah lebih enak. Dengan brand Piton 13. 13. Jangan lupa kawan-kawan, Piton 13. Ya. Nah, itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Ini obrolan yang istimewa bareng sosok Budi Sudarsono. Rodok deket mau saja ini karena bintangnya bintang nih. Itu dulu kan kawan. Nanti pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Oma Bal-Balan. Matur suwun Mas Budi. Siap. Selamat sore. Sore.